S329. Setelah pertemuan pertama Aji Saka dan Ashifa, suatu hari Ashifa mengundang Aji Saka saat dirinya pergi lagi ke Bandung. Mami As memang 1 bulan sekali pergi ke Bandung menemui klien-klien istimewanya. Dulu, bisnis As berawal di Bandung lalu melebarkan sayap ke Jakarta. Namun kali ini Ashifa ke Bandung bukan karena ajakan Asm, melainkan pergi seorang diri. Aji Saka pun mengajak Hilda pergi ke Bandung. Hanya berdua dengan Hilda. Di kamar hotel yang sudah dipesan Ashifa, Aji Saka muncul dengan santai. "Ada apa kau mengundangku kemari?" Aji Saka duduk di single sofa dekat jendela. "Aku hanya ingin berterima kasih padamu," jawab Ashifa duduk di sebelah Aji Saka. "Apa yang akan kau lakukan untuk berterima kasih padaku?" tanya Aji Saka. Ashifa melorotkan sebelah lengan bajunya. "Aku akan memberimu kepuasan tiada tara." Aji Saka tersenyum lembut. Dia menaikkan kembali lengan baju Ashifa. "Kenapa? Tidak mau? Aku kurang cantik?" Ashifa cemberut dengan gincu merahnya yang tampak lucu di mata Aji Saka. "Memang hanya itu yang bisa kau lakukan untuk berterima kasih?" Ashifa memelin-melin ujung drasnya yang sebatas paha. "Aku tak punya keahlian apa-apa. Kebisaanku hanya menyenangkan laki-laki dengan tubuhku," sahut Ashifa enteng. Aji Saka memperhatikan Ashifa lekat. "Apa kau punya anak?" Ashifa menoleh seraya tergelak. "Aku ini perawan tua, tak punya anak dan suami." Aji Saka mengerutkan kening. Wajah Ashifa sekelas mirip dengan Cinta. "Kau punya saudara yang wajahnya mirip denganmu?" Ashifa menggeleng. "Aku anak tunggal." Aji Saka terdiam. "Kenapa, Tuan? Kau kenal dengan seseorang yang wajahnya mirip denganku?" "Ya, tapi dia jauh lebih muda. Kupikir kau punya anak atau saudara," jawab Aji Saka. "Bukankah kita punya 7 kembaran di dunia?" Kakek Ashifa yang masih belum mengetahui keberadaan Cinta di keluarga Dharma Wangsa. Aji Saka hanya manggut-manggut. "Tuan, benar tak mau merasakan pelayananku. Meski aku tak muda lagi, lihatlah tubuhku, masih kencang dan menggemaskan, bukan?" Ashifa berputar di depan Aji Saka dengan ceria. "Jangan kau samakan aku dengan lelaki hidung belang di luar sana." Aji Saka tersenyum tipis. Ashifa memberenggut. "Lalu kenapa kau datang memenuhi undanganku ke kamar hotel ini?" Aji Saka menghela napas dalam. "Duduklah," titahnya. Ashifa kembali duduk dengan tingkahnya yang ceria. Sorot mata yang kemarin kesepian itu tampak sedikit hidup saat ini. "Berapa lama kamu menjalani kehidupan dunia malam?" "Belasan tahun." "Kenapa betah sekali bergumul di pekatnya malam?" "Aku diperkosa seorang lelaki. Dia lumayan tampan dan masih muda. Dia lelaki yang pertama kali mendapatkan keperawananku. Aku dibelinya dari Mami dengan harga mahal. Lalu aku menjadi simpanannya. Lama-lama aku jatuh cinta padanya dan ingin dinikahi. Tapi dia murka dan lalu mencampakkanku seolah aku perempuan hina yang tak layak dinikahi. Padahal 1 tahun lamanya aku selalu menjadi pelampiasan hawa nafsunya." Tutur Ashifa dengan mata menerawang jauh keluar jendela. Aji Saka tidak berkomentar, dia kembali melihat sunyi di mata Ashifa. "Aku kecewa, masa depanku hancur karena Mami dan lelaki itu. Aku hanya gadis desa yang ditipu untuk bekerja menjadi pelayan restoran tapi nyatanya malah melayani lelaki hidung belang. Sakit hatiku tak terkira, cintaku padanya begitu besar. Karena kecewa, aku kembali menenggelamkan diriku dalam gelapnya dunia malam hingga kini. Jangan tanya aku menyesal atau tidak, ingin berhenti atau tidak. Aku sudah mati rasa sebetulnya karena rasa sakit yang teramat dalam." Aji Saka termenung, rasa iba menelikung hatinya. Dia meraih tas lalu memberikan beberapa gepok uang berwarna merah untuk Ashifa. "Ambillah dan berliburlah. Kau lelah,
bukan? Lelah karena tiap malam harus tetap kuat dan tegar sementara hatimu rapuh. Wah, berapa ini? 100 juta? Ashifa menghitung 10 gepok uang yang dikeluarkan Haji Saka. Tuan, apa kau masih punya istri? Pasti kau sangat mencintainya karena itu Tuan gan menghabiskan malam denganku. Ya, tentu saja aku punya seorang istri dan aku sangat mencintainya. Aku tak mau berbagi malam denganmu bukan karena aku jijik. Aku tak bisa mengkhianati mendiang istriku. Ashifa melongo. Istrimu sudah tiada. Haji Saka mengangguk. Dia membuka dompet yang tak pernah sekalipun disimpan di saku celana. Haji Saka selalu menyimpan dompetnya di saku baju atau jas. Ini istriku. Wow, cantik sekali. Tapi sepertinya bule. Dia keturunan Prancis dan dia buta sejak lahir. Tapi aku teramat sangat mencintainya. Kedua mata Haji Saka mengembun. Ashika menutup mulutnya, tak menduga jika lelaki yang masih tampan di usia paruh bayanya itu begitu mencintai mendiang istrinya yang ternyata buta. Aku perempuan kampung yang norak dan kotor, sementara istri Tuan adalah wanita cantik yang begitu terhormat. Pantas saja Tuan tak mau denganku. Maaf, tadi Tuan sudah bilang, karena Tuan teramat mencintai istri Tuan. Haji Saka meletakkan kembali dompetnya di atas meja. Apa sekali saja kau pernah punya keinginan berhenti dari profesimu selama ini? Ashifa tertawa. Orang tuaku di kampung mau dikasih makan apa? Selama ini aku selalu memberi mereka kesenangan dengan transferan uang yang lebih dari cukup untuk membahagiakan mereka. Aku mau jadi apa? Art? Kerja pabrik? Tubuhku sudah terlalu kotor dan hatiku sudah beku, Tuan. Ashifa mengulas senyum miris. Saat Haji Saka hendak bersuara lagi, ponsel Ashifa berdering. Video call dari Azm. Ashifa mencebik. Sebentar, Tuan. Haji Saka mengangguk santai. Shiva, kau di mana? Jarod datang mencarimu. Tiap bulan selalu saja kamu banyak absen. Alasan sakit, alasan pulang kampung dan ini itu. Kau itu nona tua di tempatku tapi masih banyak yang ingin menyewa dan menikmati tubuhmu. Cepat kemari kalau kamu tidak sedang sakit. Tita Azm. Aku di Bandung, Mi. Jawab Ashifa. Hah, Ajun bilang kau itu sedang tak enak badan. Memangnya kalau tak enak badan aku tak boleh ada di Bandung? Harus ada di rumah terus? Sedang bersama siapa di Bandung? Berani ya kamu menerima pelanggan di luar kontrolku? Berikan ponselnya padaku. Pinta Haji Saka pada Ashifa. Ashifa tampak ragu tapi lalu diberikannya ponsel pada Haji Saka. Halo, kau masih ingat aku? Tanya Haji Saka. Azm terkejut. Tuan! Maaf aku lancang meminta Nona Ashifa menemaniku malam ini di Bandung. Kirimkan nomor rekeningmu. Aku akan memberikan kompensasi karena sudah membawa salah satu nonamu tanpa seizinmu. Azm tampak girang di seberang telepon. Panggilan pun segera diakhiri dan secepat kilat Azm mengirimkan nomor rekening ke ponsel Ashifa. Haji Saka pun tangkas mengirim sejumlah uang untuk Azm. Tentu saja dalam jumlah yang membuat Azm terbelalak. Ashifa, kau memang nona tua yang masih ampuh dan mumpuni menghasilkan banyak uang untukku. Azm mengirimi Ashifa pesan setelah menerima transferan dari Haji Saka. Tuan, maaf, karena undanganku, Tuan jadi mengeluarkan banyak uang malam ini. Sesal Ashifa merasa tak enak hati. Uangku banyak, tenang saja. Andai kau mau berhenti dari duniamu saat ini, aku akan memberikanmu modal besar untuk membuka usaha di kampung dan tinggal bersama orang tuamu. Ashifa terbahak. Ah, Tuan, kenapa terlambat sekali kita bertemu? Haji Saka dan Ashifa menghabiskan malam dengan hanya mengobrol dan memesan banyak makanan. Tepat jam 12 malam, Haji Saka merasa mengantuk. Tidurlah di atas tempat tidur. Aku akan tidur di sofa ini. Tita Haji Saka. Ashifa menunduk betapa lelaki tampan di depannya begitu tulus berteman dengannya.
Aji Saka berdiri lalu memasukkan 10 gepok uang warna merah pemberiannya ke dalam tas Ashifa. Berliburlah jika kau lelah. Berikan juga nomor rekeningmu, aku akan menambah uangmu untuk bekal liburan. Ashifa tergugu melihat ketulusan Aji Saka. Kemudian Aji saja merengkuh bahu Ashifa lalu membantunya berdiri, membaringkannya di tempat tidur dan menyelimuti tubuh Ashifa. Good night. Ucap Aji Saka menyalakan lampu hias yang temaram lalu mematikan lampu utama. Aji Saka kemudian merebahkan tubuhnya di atas sofa, tak lama kemudian terdengar dengkuran halusnya oleh Ashifa. Diam-diam Shiva menitikkan air mata. Hatinya terguncang, ternyata masih ada lelaki baik di dunia ini selain ayahnya. Malam itu Ashifa merasa sesak dan seba di dada karena harus menahan isak tangis agar tidak membangunkan Aji Saka. Jam 3 dini hari, Ashifa bangun dari kasur pelan-pelan, dia belum tidur sama sekali. Perlahan, dikeluarkannya lagi 10 gepok uang merahan yang dimasukkan Aji Saka ke dalam tasnya. Ashifa menulis sesuatu di secarik kertas. Tuan tampan yang terhormat, terima kasih sudah memanusiakan aku, wanita yang hina dina ini. Bahagia rasanya bertemu dengan lelaki terhormat yang begitu memahami cara memperlakukan seorang wanita, meski kau tahu betapa lumpur dan jelaga melekat tebal di tubuhku. Aku tak bisa menerima uangmu karena aku tidak menjual tubuhku padamu. Tapi justru Tuan menawarkan ketulusan yang sempurna di mataku. Doaku, Tuan tidak akan merasa kesepian saat menghabiskan masa tuamu nanti. Ashifa. Setelah selesai menulis surat pendek, surat itu diletakkan di atas gepokan uang 100 juta milik Aji Saka. Ashifa mengendap-endap berjalan keluar kamar dengan kedua mata memburam. Tak sanggup rasanya Ashifa menerima uang dari Aji Saka. Ketulusan lelaki itu meninggalkan kesan mendalam di hati Ashifa. Mentari pagi menghangatkan wajah Aji Saka, semalam tirai jendela memang dibiarkan terbuka, dan Ashifa mematikan pendingin ruangan karena udara cukup dingin tadi malam. Aji Saka mengulet lalu menguap, matanya membuka setengah, menyapa sinar orange pagi hari. Dia menoleh ke tempat tidur dan tersentak. Tempat tidur kosong dan rapi, dia bangun lalu mengedarkan pandangan. Ashifa! Panggil Aji Saka seraya mendekat ke pintu kamar mandi. Tentu saja tak ada sahutan. Aji Saka mengetuk pintu kamar mandi seraya menempelkan telinga ke daun pintu. Kening Aji berkerut. Hening. Lalu Aji membuka pintu toilet perlahan, tak ada siapapun. Kemana dia? Gumam Aji Saka sembari menutup kembali pintu kamar mandi. Aji Saka tertegun melihat gepokan uang merahan di atas meja rias. Dia mengambil secarik surat dari Ashifa lalu menghela napas dalam. Ayah Shand Harmawangsa itu terduduk lesu di single sofa, menatap pemandangan luar jendela yang cerah pagi itu. Dia teringat Sherindita, Sherinya yang tak bisa melihat tapi matanya begitu hidup dan penuh cinta. Sementara Ashifa, mata perempuan itu memancarkan kesunyian hatinya yang tak berujung, hampa dan kesepian. Kasihan sekali dirimu, Ashifa. Desis Aji Saka merasa iba dengan nasib Ashifa. Aji Saka menelpon Hilda. Kosongkan semua jadwalku minggu ini. Kau bisa kembali pulang nanti sore. Aku akan menginap di sini selama 1 minggu. Lembang membuatku betah. Dingin tapi menyegarkan. Katakan pada Sean aku jatuh cinta dengan Lembang dan ingin sekali istirahat selama sepekan. Padahal Aji Saka selama sepekan ke depan tidak kemana-mana. Dia hanya berdiam diri di hotel menonton televisi dan tidur. Healing yang sama sekali belum pernah dia lakukan sejak Sherindita tiada. Di hari ketiga, Aji Saka mengundang Ashifa dengan serius untuk menemaninya malam itu. Dia ingin sebuah hiburan. Ashifa datang dengan gaun vintage corak polkadot warna merah menyala, senada dengan warna gincunya. Dia juga mengenakan wajas putih dan bandana putih. Malam itu Ashifa menari tango sendirian dengan lihai di depan Aji Saka yang hanya senyum-senyum kecil melihat Ashifa begitu ceria menghiburnya. Setelah selesai memperagakan kebisaannya menari tango,
Ashifa duduk di depan Aji Saka dengan wajah bangga. Aku mempelajari tarian ini sendirian karena tidak pernah berolahraga. Ya, untuk mempertahankan kebugaran dan kekencangan tubuhku. Bagaimana? Baguskah? Aji Saka mengangguk lalu menyodorkan minuman dingin yang sudah dipesannya pada Ashifa. Kenapa tiap kali bertemu Tuan selalu saja memesan makanan sebanyak ini dan juga minuman manis dan menyegarkan? Berat badanku pasti naik drastis. Berapa kalori dari makanan ini yang akan? Sudah, makanlah. Nikmatilah apa yang kusuguhkan untukmu. Oh, kenapa kau meninggalkan uangmu di kamar ini? Uangku? Aha, itu uangmu, Tuan. Kakek Ashifa mulai menyantap salah satu menu appetizer. Itu uangmu, aku memberikannya padamu. Terlalu banyak bayaran itu untukku, sementara kita hanya makan dan mengobrol tiap kali bertemu. Loh, aku memberikannya padamu, bukan membayarmu. Masih juga tidak paham? Di mataku kau bukan perempuan malam dan aku bukan lelaki hidung belang. Potong Ashifa ceria. Karena itulah aku tak bisa menerimanya, Tuan. Kita kenal belum lama, tapi begitu mudahnya Tuan memberiku uang sebanyak itu. Sudah kubilang uangku banyak. Tukas Aji Saka. Berikan saja pada anakmu. Sahut Ashifa enteng dan mulai mencicipi main course. Anakku bergelar Dharma Wangsa, dia keturunanku yang sama kaya rayanya denganku. Anak buahnya di mana-mana, pegawainya banyak dan tak diragukan keloyalannya. Dia juga memanjakan anak dan istrinya dengan gelimang harta. Dan Aji Saka teringat Sisi. Dan apa, Tuan? Setelah makan, kau cuci muka, ya? Tita Aji Saka mengalihkan pembicaraan. Cuci muka? Ya, bersihkan wajahmu dari riasanmu yang tebal itu. Aku ingin melihatmu tanpa riasan. Ashifa mengangguk tanpa rasa curiga, padahal Aji ingin melihat seberapa mirip Ashifa dengan Sisi. Perempuan di depannya ini cantik tapi Sisi jauh lebih cantik, mungkin karena masih muda dan dirawat dengan sangat baik oleh Lanita dan Sean. Setelah selesai menikmati hidangan di atas meja, Ashifa menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa. Dia bisa berlaku bebas di depan Aji Saka yang sudah membuatnya merasa nyaman. Tak perlu cuci muka, Tuan. Aku bersihkan saja dengan micellar water, lebih cepat dan efisien. Ashifa mengeluarkan kapas dan juga micellar water dari dalam tas. Berapa yang kau habiskan dalam sebulan untuk membeli makeup? Tanya Aji Saka. Wah, tidak banyak, Tuan. Merek riasan wajahmu merek murahan semua, tapi aku selalu tampak cantik meski make-upku murahan. Benar, bukan? Ashifa mengerling manja. Aji Saka hanya mesem. Oh, tentu jauh lebih cantik istrimu itu. Seberapa tampan anakmu? Dia mirip denganmu atau mirip ibunya? Ashifa mengusap gincu berkali-kali agar terhapus sepenuhnya. Anakku memiliki wajah perpaduan diriku dan istriku. Sean memperlihatkan ponselnya pada Ashifa. Foto Sean dan Lanita berdua sedang ada di Paris. Ya Tuhan, tampan sekali. Apa wanita di sebelah anakmu itu istrinya? Ashifa terbelalak. Aji Saka mengangguk. Wah, mereka pasangan yang serasi dan sempurna. Ashifa terpukau melihat foto Lani dan Sean. Andai saja saat itu Ashifa tahu jika Lani dan Sean adalah orang baik yang mengadopsi cinta dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kau pun cantik. Lain kali jika kita bertemu, jangan memakai riasan wajah. Tampil saja dengan apa adanya, oke? Memangnya kita akan bertemu lagi? Dan kenapa kalau kita bertemu harus di Bandung? Padahal kita berdua tinggal di Jakarta, Tuan. Tak apa-apa, pertemuan pertama kita memang di hotel ini. Kan? Aji Saka mesem. Aku tak ingin membuat anakku atau siapapun salah paham dengan pertemuan kita. Mereka mengenalku sebagai lelaki yang sangat setia dengan mendiang istriku. Kita juga tidak melakukan apa-apa. Tiap bertemu hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol dan makan. Ucap Ashifa. Aji Saka terdiam beberapa saat. Ambil uang ini.
Ashifa menghabiskan minumannya hingga tandas. Tuan menganggapku apa? Teman, kau teman yang menyenangkan. Atau kau ingin kuanggap sebagai adikku? Aku sudah lama tidak pernah mengobrol selama ini dengan seseorang, bahkan anakku sendiri. Dia juga sangat sibuk dengan keluarga dan pekerjaannya. Dulu, aku punya seseorang yang sudah kuanggap anakku sendiri, tapi lalu dia menikah dan kerepotan mengurus calon suaminya yang sedang koma saat itu. Belum lagi dia kuliah saat sedang hamil. Orang yang dimaksud Haji Saka adalah Saskia tentu saja. Kalau Tuan menganggapku seorang teman, tak perlu memberikan uang sebanyak itu. Aku tidak meminta atau meminjamnya darimu. Baiklah, sekarang kau adikku. Sebagai kakakmu, aku memberikan uang cuma-cuma dan sana, pergilah berlibur, bersenang-senang dan, kenapa kau tidak berhenti saja dari profesimu itu? Aku akan memberimu modal usaha. Kau ingin membuka salon, butik, atau sanggar tari tanggo? Aku buatkan semua asal kau berhenti dari pekerjaanmu. Pinta Ashifa. Meski heran, Haji Saka mengikuti permintaan Ashifa. Dia memandangi langit malam dari jendela lantai 5 kamar hotelnya. Ashifa tiba-tiba memeluk Haji Saka dari belakang. Tolong, izinkan sebentar saja dan mintakan izin pada istrimu aku memeluk suaminya, bukan untuk merayunya, melainkan merasakan hangatnya kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Aku ingin berbicara tanpa rasa malu oleh tatapan tulusmu padaku, Tuan. Haji Saka terdiam, dia membiarkan Ashifa memeluknya dari belakang. Jauh di sudut hatiku, aku ingin sekali berhenti dari pekerjaanku. Tahajudku tiap malam rasanya percuma dan sia-sia karena aku selalu saja berkubang dalam kolam maksiat. Tapi rasanya aku sulit sekali lepas dari jerat dunia malam. Hening. Ashifa menempelkan sebelah kepalanya di punggung tegap Haji Saka, menyerap semua energi ketulusan yang ditawarkan pria berhati malaikat itu. Bertemu denganmu bagai oase di tengah padang. Sejuk dan menenangkan. Terima kasih karena sudah memandangku tanpa rasa jijik. Senang rasanya memiliki sandaran yang menawarkan ketulusan paripurna darimu. Ucap Ashifa sendu. Perlahan, Ashifa melepaskan pelukannya. Dia kembali duduk di kursinya dan menyantap dessert. Padahal Haji Saka belum menyentuh makanannya sama sekali. Tapi semua makanan itu dilahap habis oleh Ashifa, wajahnya kembali ceria. Haji Saka pun kembali duduk di tempatnya semula. Aku akan membeli sebuah bangunan 3 lantai untuk tempatmu usaha. Lantai 1 untuk salon, lantai 2 untuk butik dan di lantai 3 adalah sanggar tari tanggo. Kau adalah pemilik gedung dan usaha tersebut. Bagaimana? Tawar Haji Saka. Ashifa tersenyum. Tuan, perutku sakit, aku kekenyangan. Bolehkah izin ke kamar mandi? Perutku mulas sekali. Ashifa meringis memegangi perutnya. Haji Saka hanya menggeleng beberapa kali. Bagaimana perempuan di depannya tidak sakit perut? Makanan di atas meja dia yang menghabiskan semua padahal dia bilang takut gemuk. Haji Saka tidak tahu jika Ashifa menangis pilu di dalam kamar mandi. Dia tidak sakit perut melainkan tidak tahan melihat kebaikan Haji Saka Dharma Wangsa. Ashifa sudah lama ingin berhenti dari pekerjaannya. Kini, penyemangat dari seorang pria berhati tulus sebagai pelecut yang membuat semangat itu kembali berkobar. Setelah beberapa hari sering bertemu dengan Haji Saka, Ashifa didatangi taruman yang mendesaknya menanyakan tentang anak yang pernah dikandung Ashifa. Mau tidak mau kepedihan dan luka serta sakit hati mendalam yang dia kubur kembali ke permukaan. Taruman memaksa hatinya untuk menegarkan diri mendatangi panti asuhan Sanggraloka, tempat dia menitipkan cinta permatasari. Sungguh terkejut Ashifa saat mengetahui jika anaknya diadopsi oleh keluarga Dharma Wangsa. Hatinya mencelos pedih. Rasa malu kian meraja. Malu pada Haji Saka dan tentu saja pada anak yang pernah dia buang. Ashifa mulai mengabaikan Haji Saka yang sudah merencanakan membeli gedung di keramaian pusat bisnis Jakarta untuk tempat usahanya. Bagaimana bisa dia berhadapan dengan kakek angkat anaknya? Bagaimana jika cinta tahu profesi yang dia jalani selama ini? Ashifa benar-benar tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan cinta. Dia mengutuk taruman yang kembali muncul dan membuat semangatnya berhenti dari pekerjaannya kembali amblas seketika.
Lebih baik aku pulang kampung saja daripada aku harus terus berhubungan dengan Tuan Aji Saka dan keluarga Dharma Wangsa. Dasar taruman brengsek, sudah lama ditelan bumi, kenapa dia muncul dan seenaknya mengacaukan hidupku lagi? Ashifa memaki sendirian seraya membereskan semua baju ke dalam koper. Begitulah sekelumit kisah singkat kedekatan Aji Saka dan Ashifa. Sisi menghampiri Aji Saka yang sedang berjemur di lazy chair di tepi kolam. "Opa!" panggil Sisi pelan. Aji Saka menoleh, wajah Sisi yang terkena sinar mentari pagi mengingatkan pada adik barunya, Ashifa, yang datang tanpa diundang serta pergi tanpa pamit. Sisi duduk di lazy chair sebelah Aji Saka. "Terima kasih sudah pernah hadir dalam hidup Ibu Shiva. Ibu bilang, bertemu dengan Opa adalah pengobat luka hatinya yang teramat dalam." Aji Saka terkejut. Dia bangun dari lazy chair. Kamu tahu dari mana tentang kedekatanku dengan Ashifa?" bisik Aji Saka. "Tenang saja, Opa. Ibu juga menceritakan betapa Opa sangat setia pada Oma. Hubungan kalian juga sebatas kakak dan adik. Tapi rasa syukur tertuang jelas dalam buku harian ibu saat menuliskan tentang Opa. Opa penyemangatnya untuk berhenti dari pekerjaannya selama ini." Aji Saka beranjak dari tempat duduknya. Dia membetulkan kimono handuknya dan duduk di sebelah Sisi. "Buku harian?" desis Aji Saka. Sisi mengangguk. "Opa mau membacanya?" Tidak, jangan. Itu privasi Ashifa tentu saja." Aji Saka menjawab cepat. Di saat-saat terakhir hidupnya, Opa datang menjadi oase bagi hatinya yang kering kerontang. "Terima kasih, Opa." Sisi menunduk sembari meremat ujung kaosnya. Aji Saka melihat pantulan Ashifa di wajah Sisi. Dia memeluk Sisi dari samping, mengusap kepala Sisi lembut dengan perasaan haru. Sementara itu di jendela kamar Sean, Lani dan Sean melihat Aji Saka yang memeluk Sisi. "Kuharap, selamanya Sisi akan menjadi cucu papa yang tidak akan pernah kemana-mana. Selalu ada dalam lindungan keluarga Dharma Wangsa," ucap Lani. Sean memeluk Lani dan tentu saja sependapat dengan apa yang diucapkan Lani. S331. Guntur sedang berada di rumah Rangga. Sejak pulang dari Ciamis dan Ashifa tiada, Guntur nyaris tiap hari berada di rumah Sean. Dia mengkhawatirkan keadaan Sisi. "Enggak, ibu kandung Sisi sudah diketahui. Aku juga penasaran siapa orang tua kandungku," ucap Guntur pelan. Rangga terdiam. Mereka sedang mengobrol di gazebo taman. Rangga menghela napas dalam. "Dulu sempat beberapa kali terlintas dan bertanya-tanya, kenapa papa dan mama begitu menyayangiku sementara orang tua kandungku sendiri malah memberikanku pada panti asuhan. Kupikir orang tua kandungku membuangku. Tapi sejak tahu alasan Ibu Ashifa menitipkan Sisi di panti, aku juga jadi berpikir, mungkin orang tua kandungku punya alasan kuat kenapa aku dititipkan di panti," sahut Rangga. Guntur mengangguk-angguk pelan. "Enggak, apa kamu tahu siapa ayah kandung Sisi?" tanya Guntur hati-hati. Rangga menggeleng. Andai saja Rangga tahu, Sisi sudah mengetahui siapa ayah kandungnya. Tentu saja dari buku harian Ashifa. Tapi Sisi bungkam mengenai siapa ayah kandungnya. Banyak ujaran kebencian bahkan umpatan kasar Ashifa untuk Taruman. Sisi sendiri gamang, benarkah ayah kandungnya adalah pemilik Yayasan Bumi Ayu? Yayasan yang menaungi sekolahnya saat ini. Dia enggan bertanya pada siapapun. Kecurigaan Lanita pada Taruman saat itu benar adanya dan Sisi tak mau mengakui Taruman karena Ashifa begitu membencinya. Kembali pada Rangga dan Guntur di gazebo. Keduanya kini terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing tentang orang tua kandung mereka. Namun keheningan kedua remaja tampan tersebut terusik oleh suara motor yang berhenti di depan gazebo. "Sore, Kak Rangga, Kak Gun, aku mau ketemu Isadora. Apa Dora ada di rumah?" tanya remaja tanggung tersebut sembari membuka helm. Guntur dan Rangga saling bertukar pandang. Remaja tanggung yang menyapa mereka adalah Daniel Kalan, siswa tampan idola siswi-siswi anak SMP di sekolah mereka.
Dora tadi pergi ke minimarket depan bersama Dimas. Tunggu saja, sebentar lagi juga mereka pulang. Jawab Rangga. Ayo, sini ngobrol dulu aja. Timpal Guntur. Daniel turun dari motor lalu menyalami Rangga dan Guntur. Sungguh sopan Daniel pada kedua kakak kelasnya. Bagaimana tidak, Rangga adalah ketua OSIS Pujan Kaum Hawa dan Guntur adalah wakilnya yang tak kalah keren dari Rangga. Daniel tahu siapa kedua lelaki di depannya itu. Nah, tuh Dora sama-sama Dimas. Tunjuk Rangga ke arah pintu gerbang. Tampak Dora dan Dimas sibuk mengobrol dan tertawa sembari membawa kantong plastik besar penuh dengan belanjaan camilan. Dimas sampai kerepotan membawa belanjaannya. Dora! Panggil Rangga melambai pada Dora dan Dimas yang berjalan lurus menuju teras rumah, tidak melihat ke arah gazebo. Itu Daniel Kalan? Desis Dora mencolek Dimas. Dimas mengangguk. Iya itu Kak Daniel. Wah, sumpah? Beneran dia Daniel Kalan? Aku nggak lagi mimpi, kan? Dora melongo melihat cowok tampan yang menjadi idola di sekolahnya. Daniel adalah kakak kelas Dora dan Dimas. Berada satu tingkat di atas mereka. Dimas mencubit lengan Dora dengan keras. Oh, Dimas, kamu ngapain sih? Ringis Dora. Biar yakin kamu mimpi apa enggak? Sahut Dimas pelan. Oh my, dia Kak Daniel beneran. Aku nggak mimpi. Demi apa dia datang ke sini? Dia mau ketemu aku apa Kak Rangga? Sih. Ucap Dora senang bukan main. Kayaknya mau ketemu kamu, deh. Itu Kak Rangga melambai nyuruh kamu ke sana. Sahut Dimas. Ayo, temenin. Aku grogi gila ini kalau Kak Daniel mau ketemu aku. Wajah Dora bersemu merah. Dia buru-buru merapikan rambutnya. Wajahku lagi oke, nggak? Tanya Dora pada Dimas. Ya, kapan sih kamu nggak oke-nya? Bangun tidur juga tetap kelihatan oke. Sahut Dimas tetap pelan dan mengekor langkah Dora menuju gazebo. Daniel mau ketemu kamu, nih. Ujar Rangga pada Dora. Dora tampak tersipu malu seraya menyelipkan rambut ke belakang telinga. Hai, Isadora. Sapa Daniel. Hai juga, Kak Daniel. Sahut Dora benar-benar salah tingkah. Ya sudah, kalian ngobrol saja di sini. Kakak sama Kak Guntur mau berenang. Rangga memberi koda pada Guntur. Dimas sendiri sudah berjalan lebih dulu menuju teras. Ada yang berderak patah melihat pipi Dora semerah tomat saat menyapa Daniel. Kok, aku nggak suka sih Kak Daniel main ke sini ketemu Dora? Kenapa, ya? Gumam Dimas pelan. Dimas berjalan cepat menuju kamarnya. Setelah berada di kamar, Dimas meletakkan 2 kantong plastik besar di atas tempat tidur. Dimas duduk sembari menatap cermin besar di pintu lemari. Dia mengelus perutnya yang bulat sempurna. Wajahnya cemberut. Aku sama Kak Daniel jauh beda. Dia jago basket sedang aku jago makan. Dora selalu memuji Kak Daniel, sementara aku sering dimarahi. Gumam Dimas pelan. Dimas berdiri lalu memutar badannya di depan cermin. Tangannya gempal, begitu juga kakinya. Cewek-cewek pasti sukanya sama Kak Daniel yang tampan dan jago basket. Mana mungkin suka sama cowok gendut tukang makan sepertiku? Keluh Dimas sembari mengelus leher di bawah pipinya yang melebar. Setelah lama menatap dirinya di depan cermin, Dimas keluar kamar. Dia mengintip ke arah gazebo. Dilihatnya Dora tertawa riang bersama Daniel. Wajah Dimas pun tampak mendung. Akhirnya dia berjalan lunglai menuju area lebar. Pipi! Panggil Dimas. Iya, nak. Dimitri sedang fokus membaca buku resep di area lebar. Apa saat sekolah dulu pipi gendut sepertiku? Tanya Dimas. Dimitri mengangguk. Sama gendutnya? Tanya Dimas dengan wajah ditekuk.
Lebih gendut kamu, nak. Dimas cemberut. Apa aku bisa kurus? Tanya Dimas pelan. Bisa asal hobi makanmu pindah haluan jadi hobi olahraga. Jawab Dimitri tetap fokus pada buku resep yang dibacanya. Dimas mengetuk-ngetuk jemarinya di atas perutnya sendiri. Aku nggak suka basket, nggak